Iqbal karena telah hadir pada sesi konseling kita hari ini dengan secara sukarela dan tidak adanya pemaksaan dari orang lain. Mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Falanismi Ramanda Putri. Saya di sini sebagai mahasiswa BK dan sebagai konselor juga. Mungkin bisa memperkenalkan diri juga. Saya Muhammad Iqbal, mahasiswa juga di salah satu perguruan tinggi. Boleh tahu bisa saya panggil apa? Iqbal. Nah, Iqbal juga bisa memanggil saya Paula. Jadi mungkin karena Iqbal di sini datang secara sukarela dan tidak ada paksaan, apakah Iqbal mengetahui tentang apa itu konseling yang akan kita lakukan? Mungkin sebelumnya saya bertanya terlebih dahulu, apakah Muhammad Iqbal sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Sebelumnya tidak pernah sih, Kak. Bisa dijelaskan lebih tahu apa yang Iqbal ketahui tentang sesi konseling itu? Sebelumnya saya tahu ya, Kak. Konseling itu antara konselor dan pengeluh kesah seseorang, itu mengutarakan keluh kesahnya atau masalahnya yang dia jalani atau yang dia hadapi dari masalah-masalah sebelumnya yang butuh arahan, dan si konselor ini memberi arahan, memberi pilihan-pilihan yang terbaik kepada si pengeluh kesah ini. Mungkin itu saya pahami, Kak. Oke, baik. Untuk yang Iqbal pahami terkait tentang konseling tidak jauh beda dan mungkin sudah dapat sedikit memahami tentang apa itu konseling, dan mungkin saya juga bisa menjelaskan kepada Iqbal tentang konseling yang akan kita lakukan pada hari ini. Jadi sebelumnya konseling itu adalah hal yang dilakukan dengan dua individu yang dimana salah satunya adalah konselor, yaitu saya sebagai konselor dan Iqbal sebagai klien. Dan konseling ini juga bertujuan untuk membicarakan hal-hal yang sedang dipikirkan dan untuk mencari kira-kira pilihan mana yang sekiranya tepat untuk hal-hal yang sedang dipikirkan ini. Dan juga konseling ini juga memiliki beberapa hal yang harus diatur gitu. Yang pertama adalah menjaga kerahasiaan. Jadi di sini Iqbal harus tahu kalau apapun yang berada di dalam konseling ini itu kerahasiaannya akan terjaga dan juga tidak akan bocor kemanapun itu. Jadi Iqbal diharapkan untuk secara terbuka dan jujur dalam berbicara tentang hal-hal yang sedang dipikirkan. Dan juga di sini adalah ada kesukarelaan, di mana kesukarelaan untuk membicarakan hal-hal tersebut secara sukarela dan tidak ada paksaan. Dan diharapkan Iqbal juga dapat berpartisipasi aktif dalam konseling kita pada hari ini dari awal mulai sesi sampai selesai. Dan untuk waktunya itu sekitar 30 menit sampai 50 menit. Untuk itu, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan konseling kita pada hari ini? Apakah sudah bisa dipahami? Sudah bisa. Ya, apakah sudah bisa dimulai sesi konselingnya? Sudah. Oke, baik. Jadi Iqbal kan kesini atas dasar kesukarelaan. Nah, jadi apa hal yang sedang Iqbal pikirkan akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya capek dengan kuliah saya, dan saya melihat lingkungan saya itu berbeda dengan saya, dan di mana saya ini
Jawa atau di penjelasan itu saya telah masuk kuliah kan. Jadi saya ada perbedaan dengan lingkungan kuliah yang saya jalani. Dan saya mulai bertanya-tanya akan putusan sebelumnya, yaitu saya kenapa pada saat itu saya tidak berkuliah langsung saat lulus SMA. Itu sih Kak. Oke, tadi Iqbal berbicara kalau misalkan ada kurangnya kecocokan lingkungan karena mungkin juga masuk 1 tahun lebih dibandingkan teman-temannya gitu yang seharusnya. Bisa dijelaskan lebih detail seperti apa perbedaan itu? Mungkin kondisi yang saya hadapi itu kurangnya pemikiran pendewasaan yang dimana beberapa hal tidak relevan dan itu hal-hal menyepelekan yang diseriuskan sih Kak dalam lingkungan saya, padahal itu tidak seharusnya dipermasalahkan tapi dipermasalahkan. Itu sih Kak. Ya, bisa dijelaskan yang dipermasalahkan dan yang seharusnya tidak dipermasalahkan itu seperti apa? Ya seperti saya ingin jelaskan juga bahwa saya kan anak rantau juga. Yang saya rasakan itu misalnya seharusnya bersikap kepada adik-adik tingkatnya itu tidak seperti itu, dan saya mendapatkan lingkungan dari senior-senior saya yang menindas adik tingkatnya, mengolok-olok adik tingkatnya, dan saya rasakan bahkan saya seumuran sama mereka gitu. Saya 1 tahun lebih tua juga, tapi saya merasakan lingkungannya beda, dan menurut saya mereka ini tidak ada pemikiran pendewasaan gitu. Itu sudah. Oke, berarti Iqbal sudah pernah berada di fase kalau Iqbal mendapatkan perilaku yang kurang dewasa dari hatinya gitu. Nah, apa yang terjadi setelah hal itu? Apa yang terjadi dengan Iqbal setelah terjadinya hal tersebut? Dengan terjadinya hal tersebut, saya lebih meninggalkan lingkungannya sih Kak, lebih menghindari lingkungannya, karena saya menyadari bahwa saya kan anak rantau juga. Saya tidak ingin membuat permasalahan ini lebih rumit juga, atau bahkan hal sepele itu juga saya tidak ingin memperburuk. Jadi saya menjauhi lingkungannya, saya tidak mulai berkomunikasi, saya menghindari akan adanya komunikasi dengan kaki-kaki. Bahkan jadi saya mungkin contohnya saya berkuliah dan selesai kuliah saya pulang. Saya menghindari adanya perkumpulan kaki. Oke, mungkin bisa dijelaskan apa yang membuat Iqbal memilih jalan seperti itu dibandingkan mungkin ada jalan-jalan lain yang bisa dilakukan juga. Menurut saya bahkan pada saat itu saya sudah memberi penjelasan bahwa pada laki-laki ini kenapa seperti ini Bang, tapi tidak ada tapi hal itu ditolak, hal itu dibantah, dan akhirnya
kating-kating tersebut itu mencontohkan apa yang sebelumnya terjadi gitu. Jadi dari kating atas, kating bawah, kating-kating rendah dan seterusnya gitu. Dan itu menurut saya lingkungan yang tidak bisa diubah, dan itu lingkungan yang apa ya, yang benar-benar yang terjadi sebelumnya gitu kan. Jadi saya tidak bisa berubah, jadi saya yang menghindari gitu sekarang. Oke, baik. Setelah menghindari, apa yang terjadi? Yang terjadi, saya merasa aman akan tidak terjadinya penindasan atau mengolok-olok saya juga, tetapi saya tidak merasa aman di lingkungan kampus saya kan. Dan juga dari rasa tidak aman itu saya merasa relate dengan beberapa teman saya. Jadi saya menemukan rasa aman itu kembali sih Kak, karena saya cukup tenang juga bahwa apa yang saya pikirkan itu relate gitu, dan itu membuat teman-teman saya ini tidak nyaman juga. Dan kita mencoba melawan rasa tidak kenyamanan itu di lingkungan kampus itu juga. Oke, tadi kan Iqbal bilang kalau Iqbal sudah tahu caranya, yaitu adalah dengan menghindari para kating-kating dengan hal-hal yang dilakukannya dengan tidak baik. Dan tapi di satu sisi Iqbal bilang ada rasa tidak nyaman. Mungkin boleh dijelaskan tidak nyamannya seperti apa? Ya, tidak nyaman itu di lingkungan kampus saya kan hanya ada satu gedung sih Kak. Dan itu dapat diakses dalam satu jalan. Nah, satu jalan itu terdapat ada bangunan 5 dan satu rute ke kelas. Dan itu di sana saya akan datang ke ruang kelas, dan itu terjadi perkumpulan antara kating-kating di tengah jalan untuk akses masuk kelas, ke kelas itu. Dan biasanya itu kating-kating ini melakukan panggil apa ya, dengan cara mungkin bahasanya kayak calling ya Kak, cuman kepada hal lain. Mereka itu memanggil dan berusaha mencoba untuk menanyakan hal-hal aneh yang tidak sepertinya ditanyakan gitu. Dan itu terjadi, maka kelasnya itu jadi kuat gitu Kak dihadirinya Kak. Saya sering juga kayak gitu. Ya, baik. Jadi itu mungkin berpengaruh juga kepada akademiknya Iqbal sendiri, karena kelasnya jadi telat dan itu akan mempersulit secara akademiknya Iqbal. Nah, terus tadi Iqbal juga bilang kalau Iqbal ada teman-teman yang merasa tidak nyaman di lingkungan kampus juga dengan tindakan seperti itu, dan kalian sama-sama ingin mencari rasa aman. Mungkin bisa dijelaskan rasa aman yang seperti apa? Jadi kita mencoba melawan ketidaknyamanan itu dan berusaha mencari rasa aman. Dan itu saya apa ya, menurut saya dengan berjalan di lingkungan kampus dengan teman itu memberikan rasa aman sih Kak. Kayak contohnya
bekerja itu misalnya contohnya ya aman aja, tenang, ada abang ini, jadi seperti itu sih Kak. Ya, berarti Iqbal sendiri masih mencoba untuk mencari rasa aman dengan membutuhkan orang lain juga sebagai pihak yang membantu Iqbal merasa nyaman ini. Saya ingin menanyakan tentang apa hal yang ingin Iqbal capai dari sesi konseling akademik ini. Saya ingin menanyakan kenapa dalam diri saya itu terjadi kebingungan gitu, sulitnya membuat keputusan-keputusan yang seharusnya itu sudah diputuskan. Menurut Iqbal, kebingungan apa yang Iqbal hadapi, yang Iqbal bingungkan? Itu seperti kasus yang tadi itu, karena saya telah memasuki perkuliahan, karena pada awalnya itu waktu lulus SMA, setelah lulus SMA saya pikir saya ingin langsung memasuki dunia kerja gitu kan. Dan saya memiliki gambaran dunia kerja itu menyenangkan, mendapatkan uang dan intinya menyenangkan kan. Dan dimana saya itu mencoba berusaha mencari pekerjaan itu sehingga tanpa adanya mencoba pendaftaran perkuliahan, dan akhirnya itu saya terima kerja di salah satu perusahaan, dan itu lingkungannya tidak dengan apa yang saya pikirkan, dan itu menjadi pertanyaan saya kembali sekarang, kenapa saya tidak berkuliah terlebih dahulu, mempelajari atau apa ya, intinya belum cukup untuk memasuki dunia kerja dan butuh untuk belajar terlebih dahulu gitu. Saya menanyakan hal seperti itu. Ya, tadi di awal mungkin Iqbal bercerita tentang susahnya lingkungan kampus itu tidak sesuai. Dan sekarang tadi Iqbal menjelaskan bahwa Iqbal tidak menunda perkuliahan sebelumnya. Iqbal memilih untuk bekerja, tetapi itu tidak cocok juga untuk Iqbal ternyata dunia kerja, dan akhirnya memutuskan untuk memilih kuliah. Nah, berarti kan Iqbal sudah melakukan dua hal tersebut, yaitu pekerjaan dan kuliah. Menurut Iqbal, jadinya seperti apa pemikiran antara kuliah dan kerja untuk yang akan menurut Iqbal yang mungkin cocok Iqbal jalani? Menurut saya setelah saya masuk perkuliahan juga, ternyata beban yang ditanggung itu tidak pekerjaan, memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan di bawah naungan perusahaan atau di bawah naungan komunitas. Dan ketika perkuliahan itu memiliki tanggung jawab untuk menuntut ilmu pada dirinya sendiri, jadi itu tidak di bawah naungan tuntutan. Dan itu seharusnya tidak menjadi beban, dan itu seharusnya sangat positif sekali menimba ilmu dan menuntut ilmu.
tentang kuliah dan sekarang Iqbal sedang menjalani kuliah. Tapi balik lagi dengan tidak adanya keraupan perilaku yang terjadi di dunia perkuliahan dan itu juga berpengaruh terhadap akademik Iqbal. Jadi balik lagi apa yang tadi saya tanya tentang apa hasil yang ingin Iqbal capai dari konseling kita pada hari ini. Kebingungan apa yang akan dicapai jadi setelah konseling ini, jadi tidak bingung akan hal apa? Seharusnya tidak bisa hal-hal tersebut itu dipikirkan terlebih dahulu, tidak sesuai dengan ekspektasi yang menggiurkan, yang menyenangkan, tetapi memikirkan aspek-aspek buruknya gitu sih Pak. Oke, mungkin di sini Iqbal bingung kenapa pada saat itu Iqbal memilih untuk bekerja, tetapi pada saat bekerja juga akhirnya Iqbal memutuskan untuk berhenti dan memilih untuk kuliah terlebih dahulu. Seperti itu. Di sini jadi saya ingin bertanya, kalau misalkan dihitung dari 1 sampai 10, kira-kira permasalahan ini tuh berada di nomor berapa? 1 itu yang ringan, tidak kenapa-napa, dan 10 itu yang berat, kenapa-napa, yang urgent. Kira-kira di nomor berapa? Dengan 1 itu artinya tidak apa-apa dan 10 itu artinya itu sangat urgent, masalahnya sangat membuat tidak nyaman gitu. Saya ada pada di nomor 6 sekarang. Boleh dijelaskan kepada kalian kenapa itu berada di nomor 6? Iya, karena saya sudah menjalankan perkuliahan cukup lama, yaitu 2 tahun lebih kurang lebih, dan saya akan menjalani apa itu magang, dan saya pikir pengalaman-pengalaman di pekerjaan saya sebelumnya itu terpakai pada ilmu-ilmu di dunia magang, dan saya juga apalagi saya menggunakan portofolio itu juga kan dengan pengalaman, dan itu saya pikir bisa menjadi poin plus pada diri saya, menambahkan portofolio saya dan menambahkan pengalaman ilmu yang sudah terjadi pada dunia kerja sebelumnya. Tadi Iqbal mengatakan 6 yaitu tentang masalahnya karena sudah disampaikan seperti alasan seperti tadi. Kan tadi saya memberikan skala dari 1 sampai 10. Ada 6, berarti ada sisa 4 skala lagi yang itu sebenarnya nggak apa-apa masalahnya. Hal ini tuh nggak apa-apa. Mungkin bisa dijelaskan 4-nya sendiri itu apa? Sehingga jumlah skalanya itu nggak mencapai 10 karena menjadi 6. Jadi 4-nya ini hal yang sebenarnya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa hal itu terjadi. Nah, jadi skalanya itu kan 10, sedangkan yang baru terisi adalah 6. Nah, berarti kenapa Muhammad Iqbal tidak 10? Karena ada hal-hal yang dipertimbangkan dong 4-nya ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti
pertimbangannya sehingga skala ini tuh belum mencapai 10? Karena itu tidak sepenuhnya mempengaruhi masa depan saya, sudah tidak mempengaruhi kesuksesan saya dalam berkarya. Justru dalam kan saya di dunia kreatif gitu kan, dan saya pikir itu membutuhkan skill, bukan dalam rentang waktu yang lama, tetapi skill pada bidangnya. Gitu sekali. Jadi yang saya pikir tidak sepenuhnya mempengaruhi karir saya sekarang. Oke, baik. Tadi Iqbal sudah menjelaskan tentang apa yang terjadi setelah Iqbal melakukan perkuliahan tapi pernah menjalankan sebagai pekerja juga. Apa hal yang Iqbal dapatkan dari menjalani dua hal tersebut sampai saat ini? Berbicara mendapatkan hal buruk atau baik kan? Dua-duanya. Dari bekerja saya itu mendapatkan hal baik seperti pengalaman, seperti skill, dan juga relasi dan koneksi kuat, karena saya berada di dalam bidang saya sendiri, dan itu bisa mempengaruhi karir saya ke depannya, mempermudah karir saya ke depannya gitu. Dan hal buruknya, saya pertama kali bekerja diharapkan pada dunia kerja yang berat gitu. Saya menjelaskan berat ini itu di perusahaan tersebut sebetulnya tidak meng-hire graphic designer, dan saya dituntut untuk menjadi yang sesuai kriteria, dan di tengah perjalanan masuklah satu graphic designer lagi. Saya dituntut untuk sebagai senior, dan bahkan yang baru masuk itu sudah memasuki jenjang S1, sudah menamatkan jenjang S1, dan saya dituntut untuk menjadi senior karena pengalaman saya jadi saya tidak nyaman dan dituntut lebih pada dunia kerjanya. Lalu di perkuliahan, hal baiknya adalah saya menuntut ilmu, saya mempelajari ilmu kembali apa ilmu saya yang kurang, dan saya hal baiknya saya berkuliah di jurusan di bidang saya juga, dan itu saya masih membutuhkan ilmu dan untuk penambahan skill saya pada bidangnya, dan saya mendapatkan hal itu di perkuliahan. Hal buruknya adalah saya tidak ada sih Kak, ini di masalah
saja bahwa saya mengharuskan kepada orang tua saya untuk membayar tagihan pendidikan, dan saya pikir itu tidak terjadi jika saya sudah bekerja. Jadi saya mungkin buruknya ini. Oke, baik. Beliau sudah menyampaikan tentang baik dan buruknya atas beberapa hal yang berbeda. Sebelumnya, saya ingin bertanya kembali kepada Iqbal, hal-hal buruk sama hal baik sebaiknya tuh lebih difokuskan tuh kemana? Ini menjadi salah satu hal baik atau hal buruk. Kalau ada hal baik dan hal buruk, kira-kira yang harus difokuskan tuh hal yang mana? Pasti hal baik, Kak. Mungkin dari sini kita bisa melihat tentang sebenarnya Iqbal itu sudah tahu gitu tentang apa yang menjadi kebingungan ini, dan dari jawaban Iqbal, menurut saya Iqbal sudah mengetahui jawaban dari kebingungan Iqbal sendiri gitu, yang dimana Iqbal menyampaikan bahwa sebenarnya kalau kuliah tapi sebelumnya sudah pernah bekerja itu menjadi poin plus gitu, menjadi poin plus saat magang, menjadi poin plus saat portofolio, dan kita tinggal mencari cara untuk mengatasi hal buruk ini, yaitu mungkin dari perekonomian. Nah, di sini Iqbal ingin fokuskan kemana? Ingin fokuskan untuk hal baik ini atau tetap memfokuskan ke hal yang buruk ini? Fokuskan ke hal baik. Nah, jadi Iqbal memilih untuk memfokuskan ke hal yang baik. Kira-kira cara apa yang akan Iqbal lakukan supaya hal baik ini tercapai dan bisa menjadi hal baik lagi untuk depannya? Bagaimana cara Iqbal memanfaatkan supaya hal baik ini terjadi juga begitu pun di masa depan, hal baik ini tetap menjadi hal baik dan hal yang lebih baik lagi? Ini memperbaiki hal buruknya juga. Jadi kan tadi Iqbal bilang kalau hal baiknya itu magangnya jadi bagus, terus portofolio jadi bagus. Nah, bagaimana cara Iqbal menghasilkan hal baik ini, yaitu magangnya bagus dengan ada juga portofolio bagus, dengan cara apa? Dan juga dengan cara apa hal baik ini itu nantinya bisa dipergunakan ke depannya sebagai hal baik juga. Jadi dari hasil yang sudah Iqbal lakukan selama masa perkuliahan, untuk masa depannya itu seperti apa? Tetap belajar aja sih, Kak, menambah ilmu lagi dan mengasah skillnya lagi dan memperbanyak pengalaman juga, salah satu magang, dan berusaha untuk fokus terhadap perkuliahan dan berusaha untuk lulus dengan baik gitu sih, Kak. Oke, jika hal itu sudah terjadi, apa hal baik selanjutnya yang akan terjadi? Hal baik selanjutnya mungkin bisa diterima di tempat pekerjaan perusahaan yang lebih layak, yang lebih bisa mensejahterakan karyawan-karyawannya. Gitu sih, Pak. Oke, berarti Iqbal sudah tahu sendiri tentang tata cara melakukan dan memanfaatkan hal baik ini, dan mungkin itu bisa menjadi cara menutupi hal buruk ini, yaitu tentang perekonomian. Karena balik lagi kalau kerja itu pasti kita akan mendapatkan upah,
dan itu juga adalah hal buruk yang sebenarnya Iqbal ingin tutupkan dengan orang tua Iqbal tidak harus membayar tagihan ataupun kebutuhan seperti itu. Oke, mungkin bisa dijelaskan ulang. Tadi saya tanyakan, sudah ditanyakan tentang hal yang ingin dicapai atas konseling ini. Mungkin bisa dijelaskan kembali yang sudah tercapai dari konseling ini itu apa? Ya, jadi saya tidak perlu memikirkan hal-hal buruknya dan berusaha menjalankan dan mengusahakan hal-hal baik yang masih bisa diusahakan. Seperti apa itu, Pak? Seperti tadi, hal baik itu tetap belajar pada perkuliahan, tetap mengasah skill, tetap fokus pada perkuliahan dan mencari pengalaman lebih, yaitu magang, sehingga lulus dengan baik dan mendapatkan pekerjaan yang layak dan mensejahterakan karyawan-karyawan. Oke, mungkin dari Iqbal sendiri apakah masih terdapat kebingungan seperti yang tadi diinginkan untuk mencapai prestasi kita kayak ini? Itu bukan. Oke. Nah, tadi kan kita mulai dengan Iqbal memilih skala 6 sebagai skala dari hal ini. Setelah kita berdiskusi dan Iqbal juga sudah tahu dan mendapatkan hal dari yang Iqbal mau untuk mencapai pada konseling kita hari ini, kira-kira skala 1 dari 10 itu sekarang poinnya berada di nomor berapa? Poinnya berada di nomor 2, Pak. 2. Bisa dijelaskan kenapa nomor 2? Itu kembali lagi karena saya semester perkuliahan itu bagi ke ekonomi juga, karena saya sedang mengusahakan perkuliahannya juga, dan saya selalu dan saya menagih uang pendidikan itu orang tua saya yang tidak ada kepastian bahwa saya lulus tepat waktu setelah. Berarti seperti hal ini tercapai dengan mungkin hal yang Iqbal ingin capai juga karena skalanya lumayan cukup menurun, dan mungkin nanti sesi konseling depannya skala itu bisa menjadi 0. Kira-kira apa ada hal yang ingin Iqbal sampaikan kembali? Oke, tadi mungkin kita bisa sepakati tentang kapan kita akan melaksanakan konseling selanjutnya. Saya di minggu depan Depan itu di hari apa? hari Jumat Jumat. Jam? sore. Jumat sore. Jam 5. Berarti kita akan mengadakan sesi konseling selanjutnya di Jumat minggu depan di jam 5 sore. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Iqbal atas kesukarelaannya, keterbukaannya, dan partisipasi aktifnya dari mulai berlangsungnya awal sesi konseling kita sampai berakhir sesi konseling kita. Diharapkan untuk Iqbal dapat menjalankan komitmen-komitmen yang sudah Iqbal bicarakan tadi, dan semoga Iqbal konsisten menjalankan semua komitmen-komitmen Iqbal. Mungkin itu saja. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Iqbal karena sudah ingin melakukan sesi konseling kita pada hari ini.